Video polisi pungli ke pengendara motor viral. 14 ton mangga Thailand dimusnahkan. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang oknum polisi di Kota Medan terekam kamera tengah melakukan pungli ke seorang pengendara sepeda motor. Kini oknum polisi tersebut tengah diproses di Propam Polrestabes Medan. Ini polisi apa itu yang viral itu? Iya. Yang ini yang minta duit. Struk. Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial, oknum polisi terlihat menghentikan seorang wanita pengendara sepeda motor di Jalan Palang Merah, Kota Medan. Tak berselang lama usai dihentikan, polisi itu mengambil uang Rp100.000 yang dikeluarkan pengendara sepeda motor dari dompetnya. Usai mengambil uang, oknum polisi tersebut meninggalkan pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa berkendara di jalur yang salah. Oknum polisi berinisial RH dengan pangkat Aibtu kini ditempatkan di tempat khusus atau patsus oleh Propam Polrestabes Medan dan terancam sanksi karena melanggar kode etik Polri. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Imade Parwita membenarkan video yang beredar luas tersebut dan mengatakan oknum polisi sudah diberikan hukuman. Yang bersangkutan sekarang sudah di patsus oleh si Propam Polrestabes Medan, sudah dilakukan pemeriksaan, nanti akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Jelas ya? Jelas, cepet. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sarang narkoba. 2 orang diamankan bersama barang bukti sabu dan alat hisap. Duduk sini, aku nggak pakai, diam. Duduk. Inilah video saat personil Satres Narkoba Polres Batubara menggerebek sebuah rumah di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dari lokasi, polisi menangkap 2 orang pria. Petugas juga menyita 8 paket sabu siap edar, 23 plastik klip transparan, timbangan elektrik, dan alat isap sabu dari lokasi penggerebekan. Penggerebekan ini berawal dari informasi warga yang resah akan aktivitas peredaran narkotika di dalam rumah tersebut. Dari pemeriksaan petugas, seorang pria ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan seorang lainnya tidak terbukti keterlibatannya. Satres Narkoba Polres Batubara mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya pastinya, kemudian melakukan penggerebekan di lokasi yang menjadi keresahan dari masyarakat di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dan pada saat itu, tim berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga sebagai pelaku, yang pada akhirnya nanti setelah dibawa ke Satres Narkoba bahwa 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kini terancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Armendo Sinaga, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku penyelundupan sabu dari Malaysia di perairan Asahan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 10 kg sabu. Kejar itu! Ini adalah rekaman video amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara.
saat menangkap dua pelaku yang membawa 10 kg sabu di kawasan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Salah satu pelaku sempat mencoba kabur dengan menceburkan diri ke laut, namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku yakni Serjani dan Abdul Halim merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia yang selama ini kerap memasuk narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang sepanjang tahun 2025 terdapat setidaknya 414 kasus narkotika yang berhasil diungkap di Tres Narkoba Polda Sumut dengan total 548 tersangka yang terjadi di kawasan Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Dari 414 kasus tersebut, terdapat setidaknya 248 kg sabu yang berhasil disita, yang sebelumnya hendak diselundupkan ke Indonesia dengan beragam modus. Dia adalah kapten, modusnya selalu ship to ship, mengambil transaksinya. Ship to ship adalah dari kapal ke kapal, itu di perairan Malaysia, perbatasan setidaknya, kemudian dibawa dengan kapal Indonesia ke perairan Asahan. Nah, di Asahan inilah yang banyak dipecah. Ada yang masuk ke Tanjung Balai, ada yang masuk ke Asahan itu sendiri, dan ada yang masuk ke Batubara, bahkan ada yang masuk ke Labuan Batu. Modusnya seperti itu, menggunakan perairan dan darat. Polda Sumatera Utara kini juga memperketat pengawasan di jalur perairan yang berdekatan dengan Malaysia, yang selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuk narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. 14 ton mangga Thailand dimusnahkan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebanyak 14 ton lebih mangga asal Thailand dimusnahkan dengan cara ditanam di Kota Medan. Sebelumnya mangga ini diamankan dari perairan Tanjung Si Api-Api di Kabupaten Asahan. Pemusnahan 14 ton lebih mangga asal Thailand ini digelar di areal kantor Badan Karantina Indonesia di Jalan AH Nasution, Kota Medan. Pemusnahan dilakukan dengan cara ditanam dan disemprotkan cairan khusus agar mangga-mangga tersebut lebih cepat membusuk. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Iputu Agus Arjaya bilang mangga asal Thailand ini merupakan hasil tangkapan tim gabungan Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, Polairut, Kejaksaan, BAIS, serta TNI di perairan Asahan. Mangga asal Thailand ini menurutnya dibawa menggunakan jalur darat masuk ke wilayah Malaysia, lalu menggunakan kapal motor untuk masuk ke perairan Indonesia. Selain mengamankan mangga Thailand, tim gabungan juga mengamankan 4 orang anak buah kapal. Kejaksaan. Kemudian tindak lanjut dari penindakan ini dilakukan pendalaman pemeriksaan karena kapalnya sudah ditemukan, barang bukti ditemukan, pelaku ditemukan. Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya kita naikkan menjadi penyidikan. Jadi case ini dilakukan penyidikan oleh penyidik Bea dan Cukai. Modusnya seperti apa sih, Pak? Modusnya adalah barang-barang asal Thailand, kemudian diangkut dengan kapalnya kapal Indonesia dari Malaysia. Jadi disinyalir ada perjalanan darat dari Thailand ke Malaysia. Selain penyakit yang kemungkinan besar dibawa mangga asal Thailand ini, dampak kerugian penyelundupan mangga ini juga berdampak ke petani mangga lokal yang tak bisa bersaing harga dengan mangga impor. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan gerbang otomatis imigrasi di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya gerbang otomatis ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi penumpang yang hendak keluar atau datang dari luar negeri. Bandara Internasional Kuala Namu kini dilengkapi gerbang otomatis atau autogate sebanyak 30 unit.
20 unit autogate ditempatkan di kedatangan internasional, sementara 10 unit lainnya di keberangkatan internasional. Bandara Kuala Namu menjadi tempat pemeriksaan imigrasi kelima di Indonesia yang mengimplementasikan gerbang otomatis atau autogate. Teknologi ini sebelumnya telah dioperasikan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Internasional Harbour Bay di Batam, dan Bandara Internasional Juanda. Dengan penerapan gerbang otomatis akan memberikan kemudahan bagi penumpang yang mau masuk ke Indonesia baik untuk wisata atau berinvestasi. Rencananya seluruh bandara internasional akan menerapkan gerbang otomatis demi meningkatkan pelayanan bagi penumpang yang hendak masuk atau keluar negeri. Tentunya ini adalah merupakan upaya daripada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya kepada warga negara kita yang akan keluar negeri dan warga negara asing yang akan ke Indonesia baik untuk kepentingan wisata maupun untuk kepentingan usaha di Sumatera Utara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari data BPS investor meningkat hampir 50%. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga meresmikan Pekerja Migran Indonesia Lounge, yakni ruang tunggu khusus untuk para pekerja migran yang akan berangkat bekerja ke luar negeri di Bandara Kuala Namu Internasional. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, Pak ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat, saya tanya warga, kan mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika di SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri. Di lokasi ini pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kutarakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini.
Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari deket tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga. Kayak libur juga di sini. Kayak Menikmati alam. ya bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba, pemuda di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silkie. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silkie. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silkie. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota. Dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah siantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya di sini? Iya, cukup menjanjikan. Oh, untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, untuk kendala yang kita rasakan? Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silkie kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mall plastik. Papan mall plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.